Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Qohar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah dari rumah ke rumah Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala, dan mudah-mudahan nanti ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu wa Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu yatba'u dajjal minal yahudi asbaha sab'una alfan alaihim tayalisa. Ruwahul Muslim. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yatba'u dajjal min Yahudi asbaha, orang Yahudi Asfahan, sab'una alfan, sebanyak 70.000 orang, at-tayalisa, akan menjadi pengikut setia Dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin memanglah dinaskan dan dituliskan dan disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya orang-orang Yahudi inilah, bahkan di sini dijelaskan tidak banyak pengikut Dajjal dari Yahudi itu. Yahudi itu tidak banyak maksudnya. Kalau dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sab'una alfan, sekitar 70.000 kecil Yahudi itu, Israel itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi sampai hari ini belum pacak yang mengalahkan Israel, Zionis Israel, Yahudi. Ngaku bapak-bapak, ibu-ibu? Karena nanti kalau seluruh umat Islam sudah memerangi Yahudi, terjadilah hari kiamat. Kemarin dari Majelis Ulama Indonesia, perkumpulan dari MUI itu, Majelis Ulama Indonesia itu ada komisi fatwa. Di situ ada perkumpulan ulama dari NU, ada ulama dari Muhammadiyah, dari Tabligh, dari Salafi, macam-macam berkumpul di MUI, Majelis Ulama Indonesia, di komisi fatwa. Sudah memfatwakan bukan himbauan, tapi sudah mengharamkan membeli produk-produk Zionis Israel. Ya, ini stok lama ya. Stok lama ya. Jadi bukan himbauan, fatwa. Jadi jalur fatwa, komisi fatwa yang ahlinya, pakarnya ulama. Kalau tidak ikut ulama, nak ikut siapa lagi gitu nih? Itu nih ulama bukan, ustaz bukan, pensiunan pula. Masih nangis melebihi MUI pusat. Ya, Ustaz Adi Hidayat yang kelas Ustaz Adi Hidayat
Buya Yahya saja setuju dengan fatwa itu. Ada kita cuma awam ngeyel, ya manut sajalah, ya ikut saja. Jadi kalau dikatakan fatwakan haram membeli produk Yahudi Zionis Israel, haram. Jadi jangan lagi membeli produk Zionis Israel. Yang dibeli habis sila udah, ya lah dibeli boleh itu tuh. Dia belum dibeli, ya. Jadi kalau misalnya masjid Al-Qohar lah banyak stok ini 2 kardus 3 kardus lanjutlah habis sila udah. Cuman setelah itu jangan lagi dibeli, ya, karena hukumnya haram. Bukan banyunya yang haram tuh, ya. Kalau banyunya asli banyu dari gunung, ya, bahkan ada halalnya pula. Cuman perbuatannya, ya, karena bapak-bapak sudah kerjasama. Ya, kata sekarang aku jingok lagi kok terus kami mantau. Inilah kerjasama dengan Danone. Memang aslinya punya cuma kita katanya. Cuma lah dibelilah kerjasama oleh Danone apa itu? Ya, Danone, ya. Makanya dikatakan ini termasuk Zionis Israel. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kajian, kita walimatul resepsi, kita yang mengadakan peramalan, dia ngambil keuntungan dari kita untuk membeli rudal bom ngebom saudara kita di Palestina. Jadi janganlah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita sudah ikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sudah, kalau dari MUI sudah mengeluarkan fatwa, ikuti saja, ya, tidak usah ngeyel lagi. Walaupun ada oknum-oknum yang ngeyel, nanti kami di PHK, nak pegawai di mana, banyak rezeki dari Allah yang lain, cari yang lain, ya. Karena ini masalah keimanan. Masalah keimanan hubungannya bukan masalah makan-makan lagi, keimanan. Berapa ribu saudara kita dibombardir itu, ya, oleh Yahudi Israel. Bahkan yang terakhir kemarin kami mengadakan donasi dengan Kemenang Kopo dari Kemenang. Beliau menyampaikan, Pak Kemenang menyampaikan, ternyata Indonesia merdeka dulu dibantu oleh ada orang yang khawas paling berduit di Palestina. Dia sampaikan hari apa kemarin tuh acara ada apa itu? Ya, di mana ternyata apa? Ada jemaah Palestina yang paling berduit, yang dia dulu infakkan seluruh hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Disebutkan kemarin kayak Pak Ali, Pak Kemenang itu. Kemudian banyak negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, Mesir, yang kedua salah satunya Palestina. Makanya banyak jasa. Kemarin alhamdulillah Bapak Presiden kita Pak Jokowi lah musyawarah, aku juga perintah resminya lah musyawarah dengan 70 negara Islam di Arab, ya, untuk memikirkan saudara kita di Palestina. Tapi lah hancur belum dipikirkan. Lapis pula. Terakhir rumah sakit Indonesia lah hancur pun pula di Palestina. Masih nangil tidak boikot produk-produk Yahudi. Tapi kita nih Bapak Ibu harap cemas pula. Karena kalau tadi hadis riwayat Muslim, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih namanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna yahuda. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimuna yahuda, sehingga orang-orang muslim seluruhnya memerangi Yahudi. Ladin naskah, lah ada hadisnya
riwayat Bukhari Muslim. Akhirnya sampai sekarang ini jemaah Arab itu masih diam-diam saja. Lah habis, lah dibantai, lah dibom, belum peduli jemaah Arab. Ya, ngaku belum galak kiamat dia. Ya, lajulah bom-bom lah ya. Bahkan terdengar kabar katanya kerjasama juga dengan Israel pula. Innalillah. Kalau yang videonya itu tuh kalau jelasnya ultimatum dari siapa itu? Yang dari tentaranya panglimanya Israel itu, awas kalau Arab Saudi kerjasama dengan apa itu membantu Palestina, maka akan kami putuskan hubungan. Tapi tidak disebutkan hubungan aku, entah apa kegiatan mereka kerjasama dengan Israel. Sampai hari ini belum ada bantuan-bantuan yang bahkan apa itu? Kalau Arab Saudi Bapak Ibu nak bantu, kami pernah transit ke Qatar, Dubai. Di Dubai itu ada gedung The Hajj Khalifa. Tinggi gedung di Dubai itu Bapak Ibu 970 meter sekian, hampir 1 kilo. Paling tinggi gedung di dunia. Kecil kalau dia nak bantu Palestina triliunan. Tapi sampai hari ini justru yang paling peduli salah satunya adalah Indonesia. Bahkan buka donasi-donasi Indonesia yang paling banyak peduli salah satunya. Yaman, Irak dengan Turki yang bergerak. Yang negara-negara Arab lain masih diam-diam saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, himbauan yang nak donasi untuk Palestina dari Kemenang masih buka sampai hari Senin. Nanti boleh diserahkan ke Bu Hajam Frihatun. Ada Bu Hajam di belakang tuh? Ada, nah, ya. Jadi silakan, batasnya hari Senin. Yang nak donasi untuk Palestina silakan diberikan ke Bu Hajam Frihatun. Atau yang bersorban Palestina yang bagikan kue barusan jadi pula itu ya. Kasih haji gitu ya. Ustaz Muiz ya. Jadi boleh ditunjukkan ke Bu Hajam Frihatun jadi juga. Karena Kemenang membuka link resmi untuk membantu saudara kita di Palestina. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilul muslimun yahuda. Sehingga orang-orang muslim memerangi orang Yahudi, hatta yaqtabil yahudi min wara'il hajar. Nanti sehingga hatta yaqtabil yahudi min wara'il hajar, sehingga orang-orang Yahudi nanti akan sembunyi di belakang hajar batu. Ladin naskah dia nak takut macam Yahudi, pengecut Yahudi itu. Beraninya Yahudi itu lewat jalur udara. Jalur darat habis nih Hamas. Tapi ngapa Hamas nih pajak nyerang jalur udara? Dan ada donaturnya. Donasinya 2.000, 50.000 nak beli rudal, itu beli, ya. Sedangkan ini apa? Israel donaturnya banyak. Yang paling besar donaturnya Amerika, ya. Kemudian tetangga negara kita nih, jadi Zionis Israel, Singapura, Thailand, Vietnam, ya. Jadi 3 tetangga kita deh. Belum negara-negara lain besar donatur Zionis, donatur Israelnya. Zionisnya banyak. Itu diam-diam saja. Bahkan ada yang komen, dia nyampai deh itu tuh, nyampai deh donatur itu, ya. Infak tadi dengan nyampai kadang-kadang, ya. Jadi bapak-bapak silakan kita donasi. Bahkan kata Bu Yahya terakhir, kalau kita tidak donasi masih beli juga produk Israel, Zionis Israel, innalillah, diragukan keimanan kita, kata Bu Yahya. Ya. Ini bukan masalah apa lagi, masalah keimanan. Jelas-jelas Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Kalau kita masih pro dengan Yahudi, umat Islam ada yang pro dengan Zionis Israel, innalillah, jangan-jangan nanti pengikut Dajjal. Nah, jelasnya di hadisnya lah dijelaskan. Hatta yahtamiyal Yahudi minal wara'il hajar. Kemudian orang Yahudi akan sembunyi di belakang batu, wassajar, dan orang Yahudi akan sembunyi di belakang pohon. Fayaqulul hajar, kemudian batu akan berkata, ya muslim,
Wahai orang muslim, hada Yahudiyun khalfi, ini orang Yahudi sembunyi di belakangku. Wahai orang muslim, ta'al, kemari orang muslim, faktulu, bunuh orang Yahudi. Batu lalu demi Yahudi itu ya. Kalau pajak ngelundung dewek itu ya, cuman belum diperintahkan. Tahu-tahu itu masih dalam batu Israel, batu benci dengan Israel nih ya, dengan Yahudi. Ya muslim, fayakulus syajar, kemudian pohon pun berkata, ya muslim, haza Yahudiyun khalfi, ta'al faktulu. Kemudian pohon pun berkata, wahai orang muslim, ini Yahudi di belakang aku, khalfi, ta'al, kemarilah orang muslim, faktulu, bunuh orang-orang Yahudi. Pohon pun akan berkata kepada orang-orang muslim, illal gorqad, kecuali pohon gorqad, fa innahu min sajaril Yahudi, karena pohon gorqad adalah pohonnya orang Yahudi. Pohon gorqad itu mirip pohon cemara tapi pendek seperti bidara lah, ya pohon apel rimbun ya. Itulah pohon gorqad. Sekarang banyaklah ditanam oleh orang-orang Yahudi, jemaah Yahudi di Israel, di Palestina, lah banyak tanam pohon gorqad. Lah tahu jemaah Yahudi itu pasti akan dibantai oleh umat Islam. Makanya dia ngomongkan tadi, kalau lewat jalur darat ya udah berani lewat jalur udara. Yang diserang apa? Rumah sakit, sekolah, ya itu gawe-gawean Yahudi itu ya. Tapi sampai hari ini diam saja, PBB pun diam saja, padahal itulah teroris. Ada yang ngomongkan teroris? Tidak ada. Kalau umat Islam baru diomongkan teroris, padahal Zionis Israel itulah teroris di seluruh dunia ini ya. Zionisnya pendukung Israel. Jadi Bapak Ibu ingatkan ya, jangan kita beli produk-produk Zionis Israel lah menyusahkan umat Islam ya. Tak usah lagi lah berdalih-dalih gitu ya, nanti bangkrut, nanti cuman ganti merek saja, dari minuman ini ke minuman ini ya. Kalau ibu-ibu masak dari merek ini ke merek ini, ganti merek saja. Yang penting jangan merek dari Zionis Israel ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan mengenai hadis ini ya, silakan aja. Itu udah tahu, bukan kita beli ini lah tahu, dia tahu. Nah ya, itulah tugas kita. MUI kan tidak mengeluarkan merek-mereknya, itulah banyak di share di grup-grup yang milik resmi, cari info. Paham Bapak Ibu ya? Itu kan banyak, itulah di share oleh umum pejuang-pejuang Indonesia. Pemerintah seharusnya itu yang mengeluarkan itu. Kalau MUI tidak berhak memberikan nama, nanti malah dituntut jemaah. Paham ya? Jadi MUI sebatas menyampaikan haram membeli produk-produk Zionis Israel, sudah, itu saja. Dia itu menyebutkan namanya ini dia disebutkan apa? Itulah tahu kali. Yang tidak tahu cari video-video banyak di grup-grup alkohol. Itulah fungsi dari grup itu, di share itu. Jangan cuma joget-joget di share di grup masjid, kadang jelas grup masjid ya. Itulah salah satunya. Cari info saja. Paham ya? Jadi MUI ini itu mengeluarkan yang ini nama-nama ini. Nanti dituntut jemaah. Paham ya? Sebatas menghimbau fatwa tentang yang berhubungan dengan Zionis Israel haram dibeli. Kalau kita tahu haram, kalau dia tahu namanya dia tahu. Paham ya? Cari info. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ada yang lain silakan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tasrabu dunya hatta yamur rajul bil qabr
Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta yahsirul furat an jabalin min zahabin yuqtatalu alaihi fayuqtatalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Yufrat memperlihatkan bukit emas yang menimbulkan peperangan. Saudara-saudara kita yang ada di daerah mana ini sungai Yufrat ini? Hah? Irak arah situ ya. Saudara kita yang pernah kunjungan ke situ sudah menjingoknya ya. Belum kering tapi lah surut berapa kilo jaraknya dari permukaan biasanya pinggir sungai Yufrat. Nanti sungai Yufrat ini akan kering Bapak Ibu hatta yashilul furat an jabalin min zahabin. Keluar nanti gunung emas yuqtatalu alai yang akan menimbulkan permusuhan. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Kemudian dari setiap 100 akan saling bunuh sehingga mati 99 orang, yang hidup cuma satu. Fayaqulu kullu rajulin minhum. Kemudian setiap dari 100 itu akan berkata, la'alli an akuna ana anju. Semoga saya yang selamat. Dari 100 itu mati 99, yang hidup cuma suham. Tapi yang siko ini ngomong cuma nih, setiap ini ngomong, mudah-mudahan aku yang selamat dapat emas batangan itu. Jadi ini ciri-ciri hari kiamat. Sekarang belum kering, berarti belum ada kiamat. Ya, belum ada kiamat, hadis sesuai. Tapi lah surut. Ayo. Banjir itu daerah kita, sungai Yufrat banjir ya. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah bersabda, hampir saja sungai Yufrat memperlihatkan gudang emasnya. Rasulullah menyampaikan, hampir saja sungai Yufrat memperlihatkan gudang emasnya. Maka barang siapa yang mendapatinya, hendaklah dia tidak mengambil apapun darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi adalah hadis sahih. Jadi Bapak Ibu kalau Allah berkehendak baca saja langsung kering aja, jadi tidak nunggu kecil-kecil atau panas-panas. Kalau nak kiamat, seluruh umat Islam bergabung, 70 negara Islam yang disampaikan Pak Jokowi itu bergabung kemarin di Arab itu sepakat memerangi Yahudi, selesai. Jadi memerangi seluruh itu yang Islam saja 70 negara, belum negara-negara non Muslim yang dukung, termasuk Korea itu. Korea Utara ya, banyak negara-negara non Muslim yang mendukung, ya Rusia yang mendukung ini apa? Islam Palestina. Jadi kalau lah bergabung nanti, itulah yang Bapak Ibu dengar dulu dukhon nanti akan terjadi asap itu, kurangan di asap. Kalau lah 70 negara, sepertiga negara, bahkan nanti perang besar-besaran. Israel ini bukan main-main. Ini tentukan hari kiamat ini. Bukannya dikit tadi kalau hadis sabuna alfan cuma 70.000, tapi inilah buat kacauan di dunia ini ya. Jadi kalau cuma pro Zionis Israel dukung Israel bisa-bisa, yang Islam dengan yang pro ke Islam dukung Palestina bisa-bisa, terjadilah perang besar-besaran, jadilah tufon asap gelu nanti ya, yang diciri-ciri hari kiamat. Nanti kan asap gelu gitu. Dulu pernah bapak-bapak zaman dulu yang zaman Jepang dulu yang kena penyakit apa dulu? Asap dulu ya, ada kan? Yang gatal apa dulu? Yang dulu ya, susah semuanya itu dulu kan. Nah nanti lebihan dari situ, yang Hiroshima dulu ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini loh bukan seperti itu besar-besarnya. Kalau seandainya 70 negara Islam dan seluruh yang pro ke negara Islam untuk bela Palestina melawan Yahudi, tidak akan diam Amerika. Zionis juga habis-habisan, maka terjadilah nanti hari kiamat. Ini hadisnya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan mengeringlah sungai
yufron ya. Dia nak nanya-nanya ke bilik kiamat ya. Ciri-cirinya lah tu. Nak kiamat ialah tua-tua ya. Dia nak ikut mudah-mudah itu. Kita ke kiamat sugro. Belum bertemu kiamat, kita lah kiamat duluan pula, mati duluan pula gitu ya. Kita nak nunggu kiamat yang nak beramal ya. Ada yang lain Bapak Ibu silakan. Enggak. Ya betul, di dalam hadis sahih termasuk ciri-ciri hari kiamat itu nanti akan tumbuh di gurun-gurun pasir, rerumputan. Betul itu. Tapi wallah itu tidak inangnya video-video itu tak akurat tidak. Ya kan? Zaman sekarang ini tidak perlu pacar dijadikan ini ke apa? Patokan itu video-video ini sekarang ini banyak hoax zaman sekarang ini. Tapi itu memang termasuk ciri-ciri hari kiamat. Yang lain, yang silakan. Masih penasaran ya, Pak Lobo gitu dia. Silakan. Yang melabelkan fatwa halal, yang melabelkan fatwa halal itu kan MUI, sementara dia sendiri menggunakan itu halal. Paham? Itu keluar MUI itu sebelum terjadi peperangan. Sekarang lah terjadi peperangan, paham ya? Jadi keluar label MUI ini dulu sebelum terjadi peperangan. Kemudian lagi ngomongkan tadi, bukan bajunya yang haram itu perbuatan mereka kerjasama dengan Israel. Itu yang menjadikan. Kalau ayatnya asli suci ya, iya, paham ya? Tapi kerjasamanya bukan dari babi, dari anjing, bukan ya. Tapi kerjasama mereka Zionis ini, kerjasama dengan Israel ini yang menjadikan haram. Kemudian sekarang bukan lagi MUI label halal, diambil alih oleh Kemenak. Bukan lagi MUI. MUI ada lagi sekarang label halal, diambil oleh Kemenak. Ya, tidak tahu mengapa diambil Kemenak, diambil negara intinya ya, pemerintah. Jadi MUI ini ada lagi. Dia ngambil label MUI lagi. Jadi sekarang halal itu label ini ya. Mana itu? Yang label mirip segitiga itu ya. Warna ungu. Nah, ini masih label lama ini. Masih MUI lama. Makanya kata-kata stok lama udah tidak. Kalau stok baru tidak mungkin. Karena stok baru bukan Majelis Ulama Indonesia lagi. Lah halal Kemenak itu warna ungu dia. Ya kan? Yang kita jengok roti-roti apa sekarang label halal yang baru itu dari Kemenak, paham ya? Ya, jadi bukan MUI lagi, lah Kemenak yang ambil alih label halal, paham ya? Termasuk Jauku, ya. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ya. Atau beliau ya, itu kebijakan pemerintah. MUI tahu lagi, MUI sebatas komisi fatwa yang mengambil kebijakan pemerintah. Nanti doakan pemerintah gitu. Mudah-mudahan dinutup. Ini bening-bening gitu kan kalau dinutup. Sekarang tuh masalahnya MUI haramkan tapi produknya masih jalan. Paham ya? Nah, terus mana? Kita itulah diuji keimanan kita. Bahkan di mat-mat sekarang tuh Bapak Ibu silakan kalau percaya pergilah ke Alfamart, Indomaret, ke mall-mall. Apa? Lagi di diskon-diskon kali. Diskon-diskon besar-besaran kali produk-produk Zionis Israel diuji keimanan kita. Jadi dia tahu itu. Itulah mungkin 70 negara Islam tadi sepakat di boikot gal, ditutup gal ini selesai. Ya, itulah alternatif yang paling bagus tuh, nutup apa tuh? Pabriknya lah, dan udah boleh lagi beredar. Teman kebijakan ini yang ambil
Nabi Sayyidina Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini juga ciri-ciri hari kiamat. Itu bukan memprotes siapa-siapa, enggak. Kita sampaikan yang dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Sayyidina Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu khalifatun min khulafaikum fi akhir zaman yahsul mala wa la ya'uddu. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari akhir zaman, ini telah masuk akhir zaman, akan ada pemimpin di antara pemimpin kalian yang menabur-naburkan uang yang tidak akan terhitung. Hadis riwayat Muslim. Nah, terjadi belum? Nah, berarti ada kiamat gitu ya. Nabur-naburkan ya. Luar biasa. Kemarin yang menyediakan itu ada kadis, bukan nyinggung per individu ini, yang kejadian oknum kadis di Jawa itu. Duit 1M untuk nyawer biduan beserta para aparatnya. Innalillah. Dana 1M untuk nyawer biduan habis ya. Tapi alhamdulillah kena tangkap ya. Mana macetnya gitu ya. Untuk bangun desa dibuat untuk nyawer biduan. Macetnya anak kiamatnya ini ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri hari kiamat. Layak tiana ala nasi zamanun yatubu rajulu fihi bis sadaqah min az-zahab. Summa la yajid ahan yakhuzurha minhu wa yara rajulu wal wahid yatba'u arba'un imra'atan yadulna bihim min qillati rijal wa kasratin nisa. Rawahul Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada umat manusia di mana seseorang akan berkeliling untuk memberikan sedekah berupa emas atau yang lainnya, tetapi dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya. Kalau sekarang belum, masih galak-galak ya, minta-minta masih banyak sekarang tuh ya. Kemudian akan terlihat akhir zaman, akan terlihat seorang laki-laki yang diikuti 40 orang perempuan untuk berlindung padanya. Belum pula. Kalau 40 belum. 40 ya bapak-bapak baca berdalil bapak-bapak ini 44 ya. Jadi di sini hadis ini 40 perempuan minta berlindung kepada satu orang laki-laki, bukan jadi bini, berlindung. Tak boleh lebih dari 4 ya. Jadi 40 perempuan nanti berlindung kepada satu orang laki-laki. Tapi terakhir ciri-ciri hari kiamat min qillati rijal wa kasratun nisa. Akhir zaman sedikitnya jumlah laki-laki dibandingkan jumlah perempuan. Hadis riwayat Muslim. Telah terjadi belum? Terjadi. Di kondangan yang paling banyak betina apa lanang? Betina kali. Bapak-bapak paling dosa. Pengajian paling banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu tuh lah sekarang ya. Di mall yang paling banyak betina. Di pasar betina. Bapak-bapak tak mandi, bapak-bapak yang mesti yang hilang kan di zaman ya. Subuh saya geram nih bapak-bapaknya ya. Arisan kata kajian ya. Yang paling banyak betina. Jadi ciri-cirinya nampak juga banyaklah perempuan daripada laki-laki, termasuk ciri-ciri hari kiamat. Bahkan banyaklah duda, banyaklah janda, banyaklah janda sekarang daripada duda. Ngapu? Oh, kalau bapak-bapak ini kan ditekan atasan, di rumah ditekan bini pula, anaknya nak minta pula, pening lakinya cepat mati lagi ya. Makanya banyaklah duda banyak janda daripada duda di antara. Yang lain silakan Bapak, silakan Bapak Ibu tentang bab hari kiamat dengan Yahudi. Ada yang lain silakan. Sejarah dikit yang aku dengar langsung dari para habaib ya, sejarah terjadinya Hamas lawan dengan Yahudi. Biar kita tidak salah paham.
karena ada yang menyalahkan Hamas karena ditahu sejarah sirah. Sebelum terjadi kemarin Hamas nyerang Israel itu, ada hari raya Yahudi. Hari raya Yahudi itu numpang di dekat Masjidil Aqsa. Di samping Masjidil Aqsa itu ada namanya apa itu? Dinding ratapan, ya, peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi di situ ada dinding ratapan. Pada meratap-ratap tuh di dinding itulah, itu peninggalan Nabi Sulaiman. Setidaknya Nabi Sulaiman kalau tahu ini dia. Jadi dijadikan tempat ratapannya ya Yahudi. Kemudian sampai di Masjid Al-Aqsa itu numpang pula Yahudi itu. Itu yang mendengar langsung dari Habib. Kemudian singkat cerita, Yahudi ini membunyikan trompet di Masjidil Aqsa dengan sekitarnya nih, dibunyikan. Nah inilah yang paham itu cuma jemaah Palestina, kita dia paham. Rupanya kalaulah meniupkan trompet dalam Israel ataupun Yahudi itu menunjukkan wilayah yang telah dibunyikan trompetlah tunduk ataulah dikuasai oleh Yahudi. Makanya Hamas marah. Itu ceritanya. Itu nih awak nek tahu cerita kadang asal ngomong-ngomong saja, ya. Jadi kan jangan mengatakan kamu loh Hamas nak nyerang duluan, bukan nyerang duluan. Karena waktu itulah dibunyikan trompet oleh Yahudi, lambang kalau Masjidil Aqsa sudah ditaklukkan. Bapak Ibu, kita dengar ceramah-ceramah ulama-ulama yang bisa dipercaya itu, ya. Ternyata apa target mereka menghancurkan Masjidil Aqsa itu? Bukan cuma menghancurkan biasa. Ada menurut keyakinan Yahudi itu di bawah Masjidil Aqsa itulah yang mereka cari-cari sesuatu yang nanti yang akan turun Dajjal itu. Makin target itu bukan yang lain, Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita di Palestina itu sampai mati-matian yang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa. Sekarang hancur belum? Belum. Ya. Kalau hancur tinggallah insya Allah kiamat. Nah, ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri hari kiamat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istara rajulun min rajulin aqaran lahu fawajada rajulun alladhi istara aqar fi aqari jarratan fi hazaq faqala lahu alladhi istara al-aqar Uzzahaba kamini inna mastaraitu minka alal ard wa lam yatba'u minka zahab wa qala allazi lahu al innama bi'tukal ard wa ma fiha fatahakkama ila akhir. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda, seorang laki-laki, ini ciri-ciri hari kiamat, sekarang belum terjadi. Seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari orang lain. Kemudian si pembeli menemukan bejana berisi emas di tanah yang ia beli, yang pernah kita sampaikan dulu. Jadi nanti ada yang menjual beli kebun, kemudian setelah selesai jual beli, dicangkul-cangkul dapatlah emas batangan. Ya. Kemudian pembeli berkata kepada penjual, pembeli ini ketakutan. Dia ngomong kepada penjual, ambillah emas itu karena aku hanya membeli tanahnya dan tidak membeli emasnya. Kira-kira ada belum sekarang? Gimana ada? Kalau gali-gali dapat emas ya, dan diam saja, nggak pada ngomong beli ya. Ya. Jadi si penjual menjawab, penjualnya pun menjawab, aku menjual tanah berikut segala yang ada di kantongnya, jadi emas itu milikmu. Kata penjual, enggak, pokoknya seluruh yang tanah aku jual 7 lapis langit 7 lapis bumi itu seluruhnya lah aku jual kali. Tidak tahu menahu aku. Makanya bapak-bapak jangan main-main dalam masalah ukuran tanah. Ingatkan nih, mafia-mafia tanah, taubatlah. Ya, maling kapingan, duplikat. Banyak sekarang awal ada sertifikat masih pacak jemaah ini mafia-mafia itu duplikat kan. Banyak kejadian. Ya, termasuk keluarga di Zul kemarin dewe, di Zul Hidayat tuh. Ya,
suhunya kemarin sertifikat lagi masih dia nu kejema ya akhirnya terkena 100 juta. Mafia tanah, maling tanah 1 jengkal, maling tanah 1 kilan. Itu bukan cuma maling tanah sekilan, tapi maling tanah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hati-hati. Jadi lebih baik dipatok kalau beli kaplingan, dicornya. Ini pembatasnya pakai batang pisau. Berpindah batang pisau pembatasnya ya. Jangan kira-kira bergeser pembatas tuh ya. Mungkin batang-batang yang keras, yang awet. Ini batang pisau dijadikan rujukan ya. Jadi hati-hati. Termasuk itu di sini ya. Banyak kan sekarang kaplingan jual kaplingan, jangan main-main. Jadi dipatok inian Bapak Ibu, jangan sampai maling walaupun sejengkal. Sekilan tadi sama dengan maling 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hati-hati. Itu lebih sejengkal, sekilan, aman kalau sekapling gitu tuh ya. Apalagi sehektar maling ya. Kemudian akhirnya dilaporkan selanjutnya perkara tersebut dibawa ke hadapan hakim. Dilaporkan ke Pak Hakim. Kata penjual, "Ya Hakim, wahai Pak Hakim." Jadi dia mengatakan, "Pak Hakim, aku ini beli tanah. Kemudian setelah aku gali ternyata dapat emas. Aku beli kebun bukan beli emas." Akhirnya aku serahkan dengan penjual. Kata penjual, "Enggak Pak Hakim, setelah aku jual ya, pokoknya seluruhnya untuk pembeli." Kemudian Pak Hakim menjawab, "Apakah kalian berdua mempunyai anak?" Salah satu dari keduanya berkata, "Ya Pak Hakim, saya mempunyai anak laki-laki." Yang satunya lagi menjawab, "Aku juga mempunyai anak perempuan." Kemudian hakim pun berbicara, "Nikahkanlah keduanya anak kalian, lalu nafkahkanlah emas tersebut atau jadikanlah mahar tersebut untuk mereka berdua, dan bersedekahlah kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketemu hakimnya yang luar biasa. Tidak disita, diinjok aja bener ya. Kalau dia lapor ke hakim, biarlah disita negara saja nih daripada ribut ke kedua. Ini dia disuruh nikah, maharnya emas batangan, masya Allah. Kalau seperti itu aman dunia Bapak Ibu ya. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Wan Mirdasin al-Aslami radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yazhabu salihun al-awal fal awal wa yabqa hasatu ka haslatil sya'ir awil tamar la yubalihumullah balatan." Dari Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Satu persatu orang soleh akan pergi meninggalkan dunia." Ciri-ciri hari kiamat. Yang soleh-soleh cepat mati, yang bermasalah-masalah mati-mati. Nenek-nenek tua tidak mati-mati ya. Awak bermasalah ya, tidak mati-mati ya. Inilah ciri-ciri hari kiamat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mati-mati, kita ini belum mati-mati, jangan-jangan belum soleh nian gitu ya. Karena di hadis dijelaskan, Rasul bersabda, satu persatu orang-orang soleh akan pergi meninggalkan dunia. Umur Rasulullah saja berapa? 63 tahun. Di Masjid Al-Quran banyak yang lebih dari 63. Ada 70, ada 80. Itu bonus, alhamdulillah. Jadi bonusnya banyak-banyak datang ke masjid, banyak-banyak infak sedekah ya. Kemudian sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang seperti ampas gandum atau ampas kurma atau ampas ya, ganti guno berarti ya, di mana Allah tidak akan menghiraukan mereka walaupun sedikit pun. Kazabdi bil bahr, itulah ternyata terjadi sekarang. Kita ini seperti buih di lautan. Banyak umat Islam, Indonesia saja kurang lebih penduduknya 280 juta, mungkin Islamnya 200 jutaan, tapi kazabdi bil bahr, seperti buih di lautan, terombang ambing. Apa Bapak Ibu? Sibuk apa itu? Ngurusi firqah masing-masing, saling mengkafirkan, saling menyesatkan ya. Padahal sama-sama pegangannya Quran, pegangannya hadis, tapi pecah
umat Islam. Padahal musuh kita bukan jemaah Islam, musuh kita adalah Yahudi. Berhentilah ya, jangan lagi perpecahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nak donasi tadi diimbau sekali lagi, silakan disalurkan kepada keluarga Mupriyatun atau Bapak Mois jadi juga. Insyaallah mudah-mudahan yang kita sisihkan itu bermanfaat, membantu saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.